guys, jadi di sini kita akan membahas ide bisnis yang akan kita gunakan untuk mata kuliah kewirausahaan. Aku Sofwan, NIM 2415111064. Aku di sini Ilyas dengan NIM 2415111080. Halo, aku Nauriel dengan NIM sama kayak mereka, cuma belakangnya 26. Aku juga sama, cuman namaku Sula dan NIM aku tuh 22. Nama aku Dela, NIM-nya belakang 20. Ikuti keseruan kita. Untuk menentukan ide bisnis, kami menggunakan tahapan desain thinking yang pertama, yaitu empathize. Dengan empathize kita dapat mengetahui bagaimana kondisi pasar dan juga masalah yang ada pada konsumen yang dapat kita selesaikan melalui ide bisnis. Nah, kami menggunakan observasi dan studi dokumentasi untuk menentukan data-datanya, karena ini datanya tidak boleh berdasarkan asumsi pribadi dan harus sesuai dengan kenyataan yang ada. Setelah kita mengumpulkan data menggunakan teknik empathize, kita lanjut ke proses brainstorming. Setelah memahami pasar dan melakukan riset, kami mulai melakukan proses brainstorming untuk mendapatkan ide bisnis sebanyak-banyaknya. Jadi yang beberapa yang kami hasilkan itu ada bisnis merchandise, desain template, font dan icon, bootcamp design, media agency, fashion brand, maupun percetakan. Dari hasil brainstorming, kami melakukan seleksi mendalam untuk ide bisnis yang dapat direalisasikan. Yang pertama adalah bisnis merchandise, karena permintaan di pasar cukup tinggi untuk barang yang orisinil dan memiliki desain yang unik. Dan yang kedua adalah bisnis template, font dan icon, karena peluang untuk mengembangkan bisnis lebih mudah dengan adanya berbagai platform untuk menjual desain yang dihasilkan. Bisnis merchandise, langkah awal dalam pengembangan ide kreatif ini dimulai dari pengamatan kebutuhan dan perilaku target audiens. Adapun prosesnya mencakup mengamati tren konsumsi produk visual seperti tote bag, stiker, t-shirt, guide, dan pin. Lalu melakukan survei kecil atau wawancara dengan pelaku bisnis, komunitas, atau mahasiswa seni untuk menggali ekspektasi mereka terhadap merchandise yang meaningful. Lalu menggunakan pendekatan metodologi seperti design thinking, co-creation design, dan sustainability design approach. Skala penjualan yang akan kami gunakan menggunakan produksi online melalui beberapa platform digital yang mudah dijangkau oleh target audiens dengan mengandalkan cover visual yang menarik. Peluang yang pertama, anak muda semakin tertarik untuk mengekspresikan diri sendiri melalui merchandise lokal. Yang kedua, produk dapat menyesuaikan tren saat ini. Yang ketiga, kolaborasi kreatif terbuka peluang kerja dengan influencer, musisi, brand lokal untuk memperluas pasar. Adapun keberlanjutannya, yang pertama, kami akan terus memperbarui desain sesuai dengan perkembangan teknologi dan aktif promosi di media sosial atau ikut event di luar kampus atau di dalam kampus. Dan yang terakhir, barang dibuat berdasarkan pesanan agar tidak ada stok yang menumpuk dan hemat biaya. Ide bisnis selanjutnya yang akan kita bawakan adalah berupa menjual aset digital. Nah, bisnis ini dilakukan secara online dengan melalui marketplace kreatif berupa Encanto, Creative Market, Behance, Gumroad, dan yang lain-lain. Atau juga bisa menggunakan website pribadi. Nah, hal yang akan kita jual di sini adalah berupa file digital yang berisi font, elemen vektor, icon pack, maupun aset-aset yang lain. Nah, gimana sih cara kita menjualnya? Yang pertama, kita membuat aset digital dahulu, lalu kita kemas file tersebut dengan lisensi dan preview yang menarik. Lalu kita akan unggah file tersebut ke platform yang akan kita gunakan. Lalu yang terakhir, kita bisa melakukan promosi melalui medsos ataupun dengan komunitas desain. Nah, dari bisnis ini kita dapat mengambil beberapa peluang. Yang pertama, seperti permintaan yang tinggi. Industri kreatif sekarang terus berkembang, banyak desainer, agensi, dan startup yang tentunya membutuhkan aset siap pakai. Lalu dari sisi skalabilitas, sekali membuat aset bisa dijual berkali-kali tanpa biaya produksi tambahan. Itu tentu sesuatu yang akan sangat menentukan kita. Dari pasar global sendiri, produk digital ini bisa dijual ke seluruh dunia tanpa batas geografis, dan tentunya akan meningkatkan personal branding kita.
karena aset yang kita jual akan dikenal sebagai kreator aset profesional. Nah, gimana sih bisnis ini ke depannya? Yang pertama adalah bisnis ini bersifat passive income, karena setelah aset dijual, pemasukan bisa terus berjalan tanpa perlu produksi ulang. Yang kedua, diversifikasi produk. Produksi aset dapat diperluas sesuai tren desain, misalnya dark mode UI, 3D icon, dan variable font, atau yang lain-lain. Dan bisnis ini juga adaptif terhadap teknologi. Dengan tren seperti AI, AR, aset digital bisa dikembangkan ke format baru, misalnya 3D interaktif. Nah, dari segi komunitas sendiri dapat dikembangkan juga karena banyak platform yang memberi ruang kolaborasi dan dukungan antar desainer yang dapat memperkuat ekosistem kreatif digital. Jadi kesimpulannya, di sini kita ada dua ide bisnis. Yang pertama yaitu bisnis merchandise, dan yang kedua adalah bisnis menjual aset digital. Terima kasih telah menyaksikan. Dah.